tidak merokok ini boleh tidak pakai BH? Boleh, tapi kan jauhnya daripada bapak. Senang betul istrinya, baru dibawa lah pergi sedikit-sedikit neraka. Neneknya kita semua mau diurus. Usaha dengan kesombongan kekayaanmu, Allah cabut nikmatnya. Akhirnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah klik video ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Oke. Dan semoga kawan-kawan semua banyak rezeki yang berlimpah ruah. Dan kalaulah banyak rezeki jangan lupa berbagi. Karena sebelumnya saya ada upload video ceramah lucu Ustaz Dasat Latif. Jadi ada yang komentar, "Bang, tolong bikin video part 2 dia." Nah, jadi hari ini saya buatkan video part 2 dia. Jadi kawan-kawan semua jangan sungkan. Nah, kita bukan ada lain, bro. Kau aku. Bapak engkau dengan bapak aku sama, bapak. Tahu kalian? Dia pikir lucu, ya? Hah? Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini. Saya bikin video ceramah lucu Ustaz Dasat Latif. Jadi kawan-kawan jangan sungkan ya. Bantu sukai video ini. Kalau video ini tembus 1000 like, kawan-kawan semua, saya berbotak depan kamera macam ni saya upload. Tapi itu kan tak mungkin ya. Kawannya enggak. Jadinya tengok video langsung ya. Ini Ustaz Dasat Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Rokok. Pak, tolong carikan saya hadis riwayat yang menjelaskan Nabi duduk-duduk sambil nunggu sahabat sambil merokok. Biasa itu orang merokok, Pak, saya lihat kayak orang kurang kerjaan. Bahasa di kampungku beleng-beleng. Coba deh. Kawan, saya masih penasaran. Kemarin tak ada yang komentar, saya bertanya, beleng-beleng itu apa arti di dalam bahasa Makassar? Tolong komentar ya kawan-kawan yang dari Makassar. Komentar lah. Itu orang merokok, Pak. Itu aja dia kerja 10 menit. Isap, buang. Sekali-kali isap, kunyah. Kita yang tidak merokok ini paling gampang kena serangan daripada yang merokok. Janganlah kau merokok dekat-dekat kami. Isap, ambil kantong plastik. Yang ketawa, saya serius ini, bos. Bapak, saya doakan berhenti merokok. Ada yang bilang, "Ustaz, saya tidak bisa berhenti merokok." Kenapa? Kalau saya tidak merokok tidak jalan otakku. Bale-bale. Buktinya Ramadan jalan di otakmu, bos. Bukankah rokok itu haram? Siapa bilang haram? Bapak ke Timur Tengah. Mana ada ulama bilang makruh? Bapak ke Timur Tengah, Saudi, Mesir, Iran, Turki, Maroko, semua bilang haram. Hanya ada sebagian di Indonesia yang mengatakan makruh. Usut punya usut, ternyata dia juga merokok. Jangan marah ya, jangan marah. Jangan marah ya. Coba lihat Bapak ke bandara. Saya biasa kasihan lihat itu perokok. Pernah lihat bandara? Pernah ke bandara? Pernah. Coba lihat itu perokok, Pak. Diasingkan, dikasih tempat sendiri, tidak boleh ganggu orang lain. Di mana tempatnya merokok? Kayak bele-bele. Kotak-kotak, disitulah dia sendiri. Kayak bele-bele. Boleh lah. Sampai ada yang tanya saya, ibu-ibu, "Ustaz, boleh enggak sholat? Panas Ustaz di rumah, enggak ada AC, enggak ada kipas. Sholat duhur boleh enggak tidak pakai BH?" Boleh, tapi kau tidak beradab namanya. Boleh. Bayangkan kalau kau ruku. Yang ketawa cowok, ini barengan laki-laki perempuan. Boleh, tapi tidak beradab namanya. Itu kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat. Tapi sholatmu ya enggak seperlunya. Juga sholat Allah. 30 tahun kau sholat kalau begini gayamu, bos. Adek-adek, kau punya handphone? Ibu-ibu punya handphone? Waktu beli handphone itu ada buku pedoman kan?
Iya, dan di situ dicatat merah tebal buku pedoman petunjuk pemakaian handphone. Dicatat besar-besar, catatan penting, baca buku pedoman ini sebelum penggunaan handphone. Handphone aja kau pakai itu belum tentu untuk kebaikan, ada buku pedoman penggunaannya. Sholat kalian yang pakai 5 kali sehari semalam paling sedikit, lalu kenapa kau tidak pernah buka buku pedoman sholatmu? Ya, nah, maka bu bapak perbaiki saja sholat, insya Allah selesai masalahmu. Ya? Solim, zalimun la yantakhi. Ada kata-kata tuh, perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki rezekimu. Buatan zolim yang tidak bisa dihentikan kepada Allah. Yang kedua, zolim kepada jenis kedua, zolim kepada sesama manusia. Tidak usah zolim kepada tetangga. Ibu-ibu zolim kepada suaminya. Mana ibu-ibu zolim kepada suaminya? Suaminya dijadikan tahanan kota. Baru keluar 1 jam ditelepon. Di mana kau, Pak? Di mana kau? Keluar kau, pulang kau. Oh, bagaimana kita tidak cepat mati? Kita keluar, kau cari sampai di rumah, kau maki-maki, baik kalau kau cantik. Berat badan makin nambah. Duduk makan canggurma. Nonton sinetron ngangkat ketek sambil menguap. Kita di jalan semua harum cewek-cewek, sampai di rumah la haula wala quwwata illa billah. Suami zalim kepada istrinya. Contohlah Rasulullah, ya. Rasulullah itu sangat romantis. Maka orang yang zalim kepada Allah adalah tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah. Zalim kepada sesama manusia, hak-haknya orang dia serobot. Dan yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Apa zalim kepada diri sendiri? Dia sudah tahu maksiat, tapi dia tetap lakukan. Maka menghindari semua itu, kita hadir di tempat ini sebagai wujud kita cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Kalau masih mau dengar ceramah saya, gampang. Gimana caranya, Ustaz? Ambil handphonemu, buka YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya ratusan. Sudah itu jangan lupa kasih tanda begini. Yang ketawa saya serius ini, bos. Yang kau kasih begini. Kalau kau kasih begini, dia cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Dah enak perasaan kau lihat cara mata kasih begini, bos. Kalau kau tidak senang, ya sudah, tidak usah komentar. Maka kawan-kawan yang nengok video ini lalu di beranda kalian, kasih tanda gini gitu Ustaz Dasat Latif, Cuma cepat habis kota, 1 jam habis menguras kota. Maka saya sediakan ceramah yang tidak menguras kota. Gimana caranya? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Follow juga tuh Instagram Ustaz Dasat Latif 1212. Nah, sekarang cewek lebih sopan sama dari cowoknya daripada bapaknya. Kalau sama cowoknya, terserah abang aja deh. Saya mah ikut aja. Baru pacaran sudah panggil papi mami. Iya papi. Pelan-pelan juga, nanti kau hamil duluan. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustadz kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya suatu ketika dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dibeli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur dia bilang suaminya, dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk, rasai kau ngomel, silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam. Oh, dia tidak paham dengan dunia. Wih, tidak betah saya. Masya Allah. Jadi Bu, sudah paham Ibu? Paham? Paham kenapa suami tidak betah di rumah?
Ini saja jin 400 tahun. Baru sejam dalam sumur lari dia. Jin. Ada juga ustadz sekarang seolah-olah hanya dia yang benar. Ceramahnya kasih takut-takut orang. Ada juga itu Pak, ceramah sedikit-sedikit neraka, neraka, neraka. Nenekmu punya neraka. Luasnya di sorga bos, luas itu sorga, kasih masuki juga. Sedikit-sedikit bikin ceramah, judulnya bikin takut. 140 kesalahan orang yang sholat. 140, nah rukunnya saja cuma 13. Bagaimana caranya bos? Ada juga itu penceramah begitu, hanya dia mau masuk surga. Sampai saya Pak Kapolres ribut saya di Facebook, kira-kira 5 bulan yang lalu saya ribut di Facebook saya. Kenapa? Ada anak muda dia maki-maki saya, ini Ustaz Dasar bicara-bicara sunnah lalu dia tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Kau tidak pelihara jenggot. Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marahin saya. Sedikit-sedikit neraka, bid'ah, masuk neraka. Maulid, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Taksiyah, tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Kalau begitu, tidak ada pada zaman Nabi. Tolong kau ceramah, jangan pakai mic. Kenapa? Zaman Nabi tidak ada mic. Saudara-saudara sekalian, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Mana? Tidak ada mic seperti itu. Maka Nabi katakan, kalau perempuan mau selamat, jaga mulutnya, aman dia masuk surga. Cuma kan gampang sekali kita gosip lewat teman kita. Apa? Nggak serasi kudungnya sama roknya. Dia bilang iya, lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Semua mau diurus. Iya kan? Ini penyakit kita, semua mau diurus. Ustadz aja dia gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Saya dengar tadi dilewat, saya dengar. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Inilah penyakit ibu-ibu. Ibu, mau gampang masuk surga? Ketika Nabi Isra Mi'raj kan dibawa jalan-jalan masuk surga. Subhanallah, alhamdulillah, banyak perempuan dalam surga. Begitu Nabi dibawa lihat neraka, nauzubillah min zalik, ya Allah ampuni hambamu, ya Allah ampuni umatku, ya Allah. Kenapa? Perempuan ternyata lebih banyak dalam neraka. Ditanya kenapa bisa begitu? Ada 2 kelemahan perempuan. 1, tidak mampu menjaga suaminya, tidak mampu mengurus suaminya, dan yang kedua tidak mampu menjaga lisannya. Jadi kalau ibu mampu menjaga lisan, aman. Itulah gunanya masker. Sudah ibu, semua mau diurusin. Iya kan penyakit kita. Ya, Bu. Orang Bugis dulu kalau dia kaya giginya dia kasih emas. Mana-mana dicerita. Tidak mau kalah penjual ikan. Berapa ini ikan? Ini penjual ikan banyak juga cincinnya. Dia bilang semua ini. Jangan sombong karena kekayaan. Kalau Allah marah dengan kesombongan kekayaanmu, Allah cabut nikmatnya. Akhirnya apa? Banyak duitmu, miliaran duitmu, tapi tidak ada yang bisa kau makan. Dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau kita sudah dilarang makan nasi? Saya pernah diundang ceramah ke Roma. Ibu-ibu tahu Roma? Tahu? Cirebon terus belok kanan, lalu ke bandara naik pesawat. Masya Allah. Saya dikasih roti terus. Saya bilang, bos, saya ini perut Bugis, carikan saya nasi. Biar kau kasih saya roti 1 baskom, ndak goyang perutku. Ya, itu. Betul ya kita nanti kalau kita udah biasa makan nasi itu walaupun makan roti makan apa tetap lah makan nasi, kenyang betul beda. Itu baru 2 hari sudah gelisah mau cari nasi. Ini dilarang makan nasi, dilarang makan gula,
dilarang makan garam, dilarang makan sambal, dilarang makan santan, dilarang makan daging, dilarang semua. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus, itu pun yang warna ungu, duitnya miliaran, tidak ada bisa dimakan. Disuruh jalan pagi-pagi berjemur, tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai peci, jangan pakai sandal Pak supaya refleksi kakimu. Kelilinglah dia di komplek, tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Maka jangan sombong kalau kau kaya. Masuk akal itu, Ibu. Hei, kaya, pejabat, wakil KBRI Bapak ya, Pak Bos ya. Jangan sombong. Kenapa? Pensiun. Mau jadi bupati pensiun, hilang, berhenti. Presiden mau sombong. 10 tahun. Sudah itu, kau mau masih pakai RI 1? Kau bikin mobil persis, lalu kasih juga plat RI 1. Padahal kau sudah tidak presiden. Dia bilang orang, kasihan sudah gila dia. Apa yang kau mau sombongkan? Jabatanmu terbatas, ilmumu terbatas, hartamu terbatas, kecantikanmu terbatas. Temannya setan, kata Nabi, ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Tapi kalau kaya sombong, orang masih maklum. Ya wajarlah dia sombong. Dia kaya, dia pejabat, dia cantik, populer, cerdas, ya wajar. Tapi kalau sudah jelek, dulu, tidak terkenal, pengangguran, busuk mulutnya, bau keteknya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau jadi setan. Ya, hei, meskipun kamu kuat baca buku, banyak ilmumu, tapi kau sombong, kau punya karakter jahiliyah. 2 ciri-ciri orang jahiliyah. Apa itu? Menolak kebenaran. Menolak. Jadi orang yang didakwai tapi mereka tidak mempan dakwah, sudah tidak usah kau lihat itu temanmu. Habis kawan video deh. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah yang klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.